Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala ta'ala fil Qur'an al-'azim, ma yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian hamba-hambanya kita masih duduk bersimpu di malam Jumat untuk bersalawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Kalau saja dengan kita duduk dengan para kekasihnya Allah turun rahmat, bagaimana kita menyebutnya jenderalnya kekasih Allah, yaitu junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Tentu saja hati kita ini akan menjadi tenang, hati kita ini akan menjadi bersinar, dan hati kita ini akan mendapatkan pandangan dari orang-orang yang mulia yang tadi kita sebut nama-namanya di dalam ratib, di dalam tahlil, yang mana kita telah menyebut nama kekasih yang dicintai para wali, dan di kitab sendiri semua di sini cinta kepadanya, beliau Nabi kita Maulana Muhammad. Karena apa? Karena kita harus tahu bahwa kita ini tinggal nunggu. Ini di dunia ini capek. Tahu nggak capek? Tidur aja capek. Tidur capek. Tidur padahal capek. Makan capek. Kekenyangan capek. Jadi di dunia ini tempatnya capek. Jadi kalau ente capek jangan aneh, karena ini innal hayata dunya illa mataul, cuman tipu daya. Senangnya ente cuman sebentar di dunia ini. Paham gak? Apa yang ente punya akan ganti lagi baru, akan ganti lagi baru. Berapa banyak ente sudah ganti handphone? Berapa banyak sudah ganti televisi? Sudah berapa banyak cat rumah ente udah ente ganti? Semuanya akan berubah, dan ente pun akan tergantikan oleh anak-anak ente nanti. Oleh karena itu kesenangannya sesaat. Di dunia ini jangan ente terlalu berangan-angan tinggi. Karena apa? Karena tidak abadi. Apa yang ente punya tidak abadi. Oleh karena itu, kalau ente ingin abadi, jadilah seperti orang-orang yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala mengucapkan dalam surat Fatihah, Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa mereka ini? Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan mereka itu jalan yang lurus. Ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa jalan yang lurus ini? Mereka yang kita ziarahkan seperti sekarang ini, ataupun yang kita lihat foto-foto mereka, ataupun yang kita bertawassul kepadanya. Inilah mereka yang diabadikan Allah. Kita nih mati diziarahin enggak? Itu yang jadi pikiran kita. Kali 40 hari masih orang ingat, 1 tahun masih orang ingat. Tapi apakah kita diingat seperti Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Muria, atau Habib Hussein bin Abu Bakar Idrus Luar Batang, atau Habib Keramat Empang Bogor? Nama kita sampai berapa yang kita kejar agar terus menjadi trending topik? Agar selalu menjadi trending topik paling atas. Berapa artis yang sudah balik kepada Allah? Apakah sekarang dikenal? Ente kenal nggak Pepeng? Nggak kenal. Masih di langit ente, ya Sakir. Pepeng, kenal nggak Pepeng ini?
Hah? Yang kenal Pepeng pelawak. Ini pada bengong, Pepeng siapa? Enggak ada yang kenal. Namanya sudah hilang. Padahal itu pelawak nomor 1 setelah Jojon. Jojon kenal ente? Ada yang nggak kenal di sini Jojon siapa? Hah, enggak? Mat PA ada nggak? Iya ada tuh Mat PA orang Betawi. Yang ente tahu si Pitung doang. Ente nggak tahu Mat PA siapa? Nang zaman sekarang namanya nggak dikenang. Tuh padahal nggak jauh beda Pitung sama Mat PA main silatnya kan main. Kalau Pitung bukan habaib, Mat PA habaib. Cuman karena dia kasarnya berubah jadi ulama, nggak jadi tukang silat, bukan orang asli Betawi, nggak dikenal. Cuman lu kalau ketemu orangnya ditabokin ngomong-ngomong PA. Tapi emang julukannya. Tuh satu contoh, nama itu tidak akan abadi. Kalau mau abadi itu nama, ikutin jalan mereka. Tadi dibaca apa? Di dalam qasidah. Bijahi kamahu. Seperti mereka. Ya seenggak-enggaknya semacam ini. Ente nggak bisa baca kitab kuning, nggak bisa nahu, nggak bisa sorob, nggak bisa bayan, nggak bisa mantek, hafalan Quran juga setengah maju setengah kagak. Wala duha, wala tahajud. Ntar kadang malah lagi maunya doang getol. Tuh tahajud, oh nggak, sembahyang subuh tiap hari. Duit nggak ada tuh ketahuan, bokeh. Paham nggak? Kalau udah rajin pasti bokeh atau susah, putus pacar, baru udah astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Apa lagi? Ente kalau ke Allah bawanya lagi susah aja, mau kayak gile lo. Lagi seneng sama Allah, jangan lagi susah. Bagian lagi susah datang ke Allah. Allah seneng kapanpun ente datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman kalau bisa lagi seneng gitu datang ke Allah Subhanahu Wa Taala tuh lagi seneng. Ya Allah, alhamdulillah saya baru dapat 2 miliar. Insya Allah nambah lagi jadi 1000 miliar. Begitu kalau doa. Ya Allah, kapan 2 miliar nggak dapat? Ini ketahuan orang miskin. Maunya dapat duit tapi dikala seneng doang berdoanya. Coba ente kayak begini nih, jangan tiap di waktu ente pengen hajat, tapi ini jadikan sudah menjadi kebutuhan. Kenapa? Karena mereka ini adalah wasilah, wabtagu ilaihil wasilah. Mereka ini pelantara untuk kita berjumpa dengan Nabi kita Maulana Muhammad. Para aulia-aulia itu pelantara. Ente mau ngambil yang namanya mangga, tidak mungkin. Mangga kemari, datang tuh mangga. Enggak, pelantaranya apa? Galak. Apa itu galak? Bambu. Pakai bambu baru tuh bisa tuh mangga. Nah mereka itu pelantara untuk mendapatkan nikmat-nikmat Allah. Pelantara untuk kita bisa dekat dengan Nabi kita Maulana Muhammad. Jangan ente ini kasarnya pengen kabul hajat ente, pengen terlaksana semua niat-niat ente, tapi ente tidak pernah menyebut-nyebut orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan malas muziarah maulia tuh malas. Ntar aja. Ya udah, ntar rizkinya ntar aja. Ntar kelantar. Inti keburu itu. Jadi kalau ente beratin kaki ente ke majelis salim, beratin kaki ente kepada tempat aulia-aulia Allah, ente jangan pakai nawar sama Allah. Kalau nanti Allah Ta'ala entar-entarin juga. Ya Allah, mestinya bulan Januari megang duit nih. Kok ini belum megang duit? Ente entar-entarin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari sifat ente baca Qur'annya,
dari sifat ente selawatnya, ataupun apa? Ente udah datang di sini ente tiduran dulu, rokok dulu di ujung. Padahal Habibnya udah baca maulid. Ya Rabbi sholli ala. Tar dulu 2 batang dulu. PA nih. Dientar-entarin dulu. Yang kayak gini nih nggak dapat berkah. Nggak ibarat makan nggak ada kenyang-kenyangnya. Tuh. Kalau udah Habibnya baca Al-Fatihah duduk. Itu orang yang mau berkah dan gobul cepat hajatnya. Jadi jangan pakai dientar-entar, jangan pakai dienti-enti. Karena nanti kalau ente dibalikin lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala, hajat ente, niat ente dientar-entarin, dienti-enti, jangan nyalain gurunya. Karena ente mengentengkan bacaan para salihin, mengentengkan bersalawat kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Kenapa? Karena yang Allah lihat tuh hati. Ma yanfa'u malun wala banun. Ente ini punya apaan aja di dunia ini sementara, saya bilang. Sementara. Nggak ada yang abadi. Kalau ente mau abadi, jadilah seperti mereka. Ya, semuanya sementara. Nggak ada yang abadi. Ya, sementara sifatnya. Nah, karena sifatnya sementara, jangan sampai hati ini sementara. Karena hati ini bakal balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Isi ini hati, isinya apa? Allah, isinya Rasulullah, isinya keluarga Rasulullah, isinya guru-guru kita, para wali-wali, Quran, ilmu-ilmu Allah, salawat kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Kalau ente mau rumah, cukup di akal ente, jangan ditaruh di hati ente. Ente mau rumah, paham gak? Ente mau intan, mau berlian, mau emas, mau apa aja, mau perempuan yang cakepnya kayak bidadari surga belah ujung, atau mau jadi mau dapet pangeran yang cakep kalau orang perempuan, itu jangan ada di hati ente. Cukup nanti kalau ada di hati ente kecewa ente, aku bukan jodohmu. Jadi begitu akhirnya, karena ditaruh di hati. Setiap makhluk yang gurur sifatnya jangan ditaruh di hati. Kalau ente taruh di hati berarti siap-siap ente mendapatkan sakit. Cukup yang ditaruh di hati adalah Nabi kita Maulana Muhammad, para aulia Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita bilang Rabbi fanfa'na, kita minta berkah mereka. Jangan ente bandelin, ente sakitin hati ente dengan bandelnya ente. Jangan ente sakitin hati ente dengan bandelnya ente. Ente kalau sayang sama hati ente jangan sakitin. Dengan ente punya bandel, punya nakal, ente ngerti, ente paham bahwa itu tidak boleh, ini tidak boleh, dilarang Allah, dilarang Rasul, tapi ente ikutin, berarti ente nyakitin hati ente. Ente nyakitin hati ente. Kalau ente nyakitin hati ente, rusak hati ente. Allah berikan hati ente cuma satu. Kalau udah rusak, nggak bakal bisa nangis lagi ngucap ya Allah. Dulu ente ngucap ya Allah, nggak lama ente nangis. Ya Rasulullah, ente nangis. Karena ente rusak sama yang namanya mestinya ditaruh di otak ente, tuh berlian, tuh emas, tuh kerjaan, tuh perempuan, tuh macam-macam isi dunia, ente taruhnya di hati. Jadi dikala guru ucapin ya Allah, cuman mulut doang yang ngomong ya Allah, matanya nggak nangis. Kenapa? Udah mulai karatan. Kenapa ya gitu? Karena ente paksain itu dunia masuk ke hati ente. Ente inginkan dunia itu di hati ente, sedangkan Allah bilang apa? Innal hayati dunya illa madail, cuman tipu daya. Oleh karena itu, janganlah di alam dunia ini kamu jadikan selama-lamanya. Karena di dunia ini adalah tempat kamu singgah saja. Sekarang kamu singgah bertemu dengan Habib Hasan, ya, kamu singgah ketemu dengan ulama-ulama yang lain. Nanti di akhirat kamu bisa ketemu dengan Rasulullah. Kenapa? Karena jalannya seperti itu.
Kalau kamu singgahnya bukan ke jalan keluarga Rasulullah, bukan ke ulama, bukan ke orang saleh, di akhiratnya kamu tidak masuk pintu mereka. Karena di akhirat itu bukan satu orang, dua orang, bukan 1 miliar, 2 miliar, triliunan manusia. Ente bisa dikenal jangan sama Habib Hasan, sama Ustadz Nur aja. Udah alhamdulillah. Allah, ana lihat Ustadz Nur. Alhamdulillah. Udah bisa lihat Ustadz ente, guru-guru ente di rumah aja alhamdulillah. Apalagi ente bisa ketemu keluarga Nabi kita Maulana Muhammad. Ente bisa ketemu guru-guru ente, Ustadz ente. Syukur alhamdulillah. Kenapa? Karena pelantara ente bakal ketemu sama ana. Kalau ente nggak bisa ketemu mereka, cintai orang yang mencintai mereka. Terus sampai ente nanti akhirnya ketemu dengan para orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut wabtagu ilaihil wasilah. Nah, ini salah satu wasilah kita. Wasilah kita besok untuk kita bisa berjumpa dengan Nabi kita Maulana Muhammad. Sebagai saksi siapa? Syarifah Fatmah. Habib Mustafa, guru kita Habib Mustafa bin Ja'far. Bahwa kita pada malam hari ini bersalawat kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Baju yang kita pakai aja bakal ngomong besok di hadapan Allah. Bagaimana seorang waliyah Syarifah Fatmah, seorang mujahid fisabilillah seperti Habib Mustafa. Baju yang kita pakai nih, kopiah yang kita pakai, sendal yang kita pakai, itu bakal ngomong di hadapan Allah. Ya Allah, jam segini, hari ini, detik ini saya diajak untuk berzikir dan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Saya punya duit, kerja malam-malam, pulang, semata-mata saya kumpulkan ini rezeki. Buat apa? Buat bersalawat kepada Nabi Muhammad, buat bantu dakwahnya Nabi Muhammad, buat muliakan para ulama-ulama Nabi Muhammad. Ini bakal ngomong. Bagaimana yang dibilang hati? Hati ini bukan lagi bisa ngomong, bisa teriak. Siapa yang ada di dalam hatinya? Makanya jangan sampai ente teriak ya di mana hadapan Allah nanti yang macam-macam. Dengan begini ente teriak hanya satu, la ilaha illallah Muhammadar. Teriaknya nama Allah, nama Nabi kita Muhammad. Tapi kalau lain yang diteriakin dia akan ngomong. Maka dzabal fuadi marah. Hati nggak bisa bohong. Ente punya mulut bohong, hati nggak bisa bohong. Ya, hati nggak bisa bohong. Oleh karena itu simpen tuh di hati nama Nabi kita Maulana Muhammad. Apalagi zaman sekarang ya, bagaimana habaib-habaib sedang diadu domba, bagaimana ulama-ulama sedang diadu domba. Kita jangan ikut-ikutan. Apa kata Habib Muhammad bin Husin kemarin, bahwa ilmu tidak ada di media. Ilmu tidak ada di media. Di media itu hanya informasi ya. Kalau ilmu itu temuin ulama. Ini seperti ini nih. Ini ilmu adanya. Tapi kalau di mana? Di media sosial itu semua adalah informasi. Bukannya Oleh karena itu bersyukurlah kita yang pada malam hari ini bukan hanya kita membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad, akan tetapi kita mendapatkan ilmu. Yaitu ilmu apa? Ilmu yakin. Ini yang saya kasih ini adalah ilmu yakin. Jangan hampir ragu-ragu sama wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Jangan, nggak baik. Ilmu yakin kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Karena yang bakal diganggu sama nafsu ente sama setan adalah keyakinan ente. Supaya ente itu tidak yakin kepada bacaan ente tidak yakin kepada guru-guru ente tidak yakin kepada orang yang membimbing ente, sehingga ente putus asa dan ikutin orang-orang kafir. Na'udzubillah min.
Ini ilmu yakin. Ilmu yakin tanamin, jangan sampai berubah. Kita bersolawat, yakinlah esok hari kita atau nusa kita akan diberikan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Modalnya cuma yakin. Yakin berarti apa? Enggak banyak nanya. Yakin berarti apa? Enggak was-was. Yakin berarti apa? Enggak sumpek. Yakin berarti apa? Enggak galau. Yakin berarti dia menyerahkan kepada Allah, la haula wala illa billahil ali. Berarti dia yakin bahwa apa yang dia telah doa, apa yang dia telah jalankan, satu waktu Allah tidak akan sia-siakan doanya. Amin ya rabbal